Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan lil Islam wa harrama 'alaihim fihi siyam. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala kamalil ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Wa as'aluhul hidayata wat taufiq ala inqiyadihi lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jama'id rahimakumullah. Segala sanjungan pujian, takbir, tahmid dan tahlil menggema dalam paradigma siarnya kebesaran spiritual ilahiyah, berirama dan berjalan bersama getaran sanubari dalam damai. Kita agungkan kalimat tauhid ilahiyah itu dengan penuh kesyukuran, serta kita merasakan betapa kemahabesaran Allah yang menaungi kita sebagai hamba yang dhaif. Semalam suntuk di seantero dunia, umat Islam bertakbir dan bertasbih untuk mengagungkan Allah. Dialah yang maha kaya, maha agung, dan dia adalah al-awwal, tidak ada yang mendahuluinya, al-akhir, tidak ada yang sesudahnya. Gema takbir, tahmid dan tahlil merupakan suatu pertanda bahwa ibadah puasa Ramadan telah dilaksanakan sebulan penuh dan ditunaikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah puasa merupakan suatu bentuk ketaatan hamba yang paling agung. Kemudian gemuruh dan alunan takbir, tahmid dan tahlil merupakan suatu bentuk kesyukuran karena ibadah puasa Ramadan telah melebur sifat angkuh, sombong, iri dan dengki yang selama 11 bulan telah bersemayan di dalam diri kita, yang akhirnya di suasana yang fitri ini kita telah kembali bersih karena dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat telah dibakar lewat Ramadan yang mubarak. Ini semua merupakan suatu kebahagiaan dan kegembiraan. Namun di balik itu semua ada tersimpan kepiluan yang sangat dalam, karena dengan perasaan sedih dan duka di dalam hati kita karena telah ditinggalkan oleh bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Rasul yang mulia telah mengingatkan kita dengan sabdanya, "Zakana lailatul min Ramadan, bakatis samawati wal ardi wal malaikatu musibatun li umat Muhammad alaihi salatu wassalam." Apabila di malam akhir bulan Ramadan, maka menangislah semua langit, bumi dan para malaikat karena musibah yang menimpa umat Muhammad. Para sahabat pada saat itu bertanya, "Musibah apakah ya Rasul?" Qala alaihi salatu wassalam, "Jihabu Ramadan." Rasulullah menjawab, musibah itu adalah perginya bulan Ramadan. Mengapa sampai Rasul yang mulia mengatakan bahwa kita akan ditimpa dengan musibah? Sebab semua keran-keran kemaksiatan terbuka lebar. Fitnah akan bergentayangan bagaikan virus. Iri dan dengki akan mampir di setiap tembok dan pagar rumah. Akhirnya kesibukan yang merupakan alasan yang sifatnya prematur membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang disampaikan Ahmad Rifai Ridwan, "Tuhan, maaf saya sedang sibuk." Padahal kita harus ingat, momentum Ramadan adalah momentum tazkiyatun nafs untuk kita dapat mempertahankan hal ini selama 11 bulan yang akan datang.
Oleh karena kita sering lupa, sehingga pantaslah kalau Rasulullah mensinyalir bahwa kita akan ditimpa musibah. Karena selama bulan Ramadan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk selalu bertasbih kepada umat Muhammad, sebagaimana dinukilkan dalam hadis qudsinya, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Wahai sekalian malaikat, jadikanlah salatmu dan tasbihmu di bulan Ramadan ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masih teringat di benak kita semua jemaah yang terhormat, saat-saat bahagia ketika berkumpul bersama keluarga setelah selesai azan maghrib untuk berbuka puasa. Saat-saat indah ketika kita melangkah kaki bersama keluarga menuju masjid untuk salat tarawih. Kemudian saat-saat yang penuh hikmah ketika kita bangun di waktu dini hari untuk makan sahur dan melanjutkan untuk salat subuh bersama-sama dengan anggota keluarga dan para sahabat saudara. Apakah jamaah Id, suasana seperti ini masihkah kita dapat menikmatinya di waktu yang akan datang? Ataukah kita telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak para pemuda yang dipanggil oleh Allah? Berapa banyak orang-orang yang menjadi tulang punggung keluarga telah pergi untuk selama-lamanya? Dan berapa banyak para suami yang harus rela melepaskan istrinya yang sangat dicintainya? Begitu juga para istri sangat berat hati harus berpisah dengan suaminya yang dicintai karena ajal telah tiba. Jamaah Id rahimahullah. Begitu juga para pejabat, para TNI yang telah mengawal lautan Nusantara ini pergi untuk selama-lamanya. 53 orang prajurit terbaik bangsa ini di Ramadan yang mubarak pergi untuk selama-lamanya menjaga perairan Republik Indonesia. Para Polri, berapa banyak yang dipanggil pulang oleh Allah untuk berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di garis paling terdepan di Papua, telah dipanggil pulang oleh Allah. Para pegawai negeri sipil yang di hari-hari kemarin masih sempat melaksanakan aktivitas, ini tidak lagi dapat melakukan tugas-tugas karena telah dipanggil pulang. Oleh karena itu, sebelum terlambat, marilah kita saling menaburkan benih-benih kasih sayang di antara kita. Rasulullah yang mulia pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala halaka mi'atan rahmatin khalakas samawati wal ard kullu rahmatin minat tibag ma baina samai wal ard fahbata rahmatan minha ilal ard fiha tarahamal khalq wa biha ta'tikul walidatu ala waladiha wa biha tasribut tayru wal wusu minal mai wa biha ta'isul khalaik. Sesungguhnya Allah menciptakan 100 kasih sayang ketika menciptakan langit dan bumi. Satu rahmat daripadanya seluas langit dan bumi. Lalu Allah turunkan salah satu rahmat itu ke bumi. Dengan itulah makhluk saling menyanggupi. Dengan itu pula ibu mengasihi anaknya. Dengan itu pula burung dan binatang buas meneguk air dari tempat yang sama. Dan dari hal itu juga seluruh makhluk hidup saling menyanggupi. Ketika seorang bertanya, apakah kunci utama dalam mendapatkan kebahagiaan hidup dan kesuksesan dalam hidup? Maka jawabannya dari pertanyaan itu adalah ada 3 hal utama yang sangat menentukan dalam mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, memohon doa kedua orang tua. Yang ketiga, kerja keras secara terus-menerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Manusia dalam menjalani hidup ini senantiasa bergantung kepada Allah. Karena manusia menurut fitrahnya adalah makhluk yang berketuhanan atau makhluk yang bertauhid. Karena dengan tauhid itulah yang merupakan janji manusia dengan sang Khalik sejak berada dalam kandungan perut ibunya. Wa yahja rabbuka min bani Adam min juhurin dzurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, Engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi.
Oleh karena itu tidak ada seorang manusia pun yang terlahir ke dunia yang fana ini, terkecuali dia telah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan. Semuanya tunduk pada kekuasaan Allah, dan untuk menggapai pertolongan Allah, manusia harus menggapai sikap sabar dan tabah dalam menjalani hidup ini, serta tidak lupa mendekatkan diri kepada Allah lewat ta'abud ilallah, yaitu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jama'i rahimakumullah, setiap orang tua akan selalu berdoa demi kesuksesan, keselamatan, dan kebahagiaan anak-anak. Bahkan cinta dan kasih sayang kedua orang tua terkadang lebih kelihatan daripada kedurhakaan seorang anak. Banyak seorang anak sekarang ini yang merasa dirinya berhasil, kemudian ia melupakan orang tuanya, ia campakkan orang tuanya, ia tinggalkan orang tuanya terlantar. Sebuah gambaran yang pernah dialami oleh Alqamah, di mana ketika ibunya murka dan tidak mau memaafkan kedurhakaan Alqamah, kemudian Rasul yang mulia menyuruh kepada para sahabat untuk membuat api unggun dan membakar Alqamah. Semoga dengan begitu dosa-dosa Alqamah akan diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu seorang ibu yang penuh kasih sayang berkata kepada Rasul, "Sampai hatikah engkau membakar buah hati belahan jiwaku di hadapan mataku sendiri? Karenanya mulai saat ini aku maafkan anakku Alqamah." Demikian cinta kasih orang tua yang telah mengalahkan kedurhakaan saya. Karena itu wahai sang anak, Allah akan beridah kepadamu jika orang tuamu merestuinya, dan Allah akan murka kepadamu jika orang tua murka kepadamu. Dan ketika seorang bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, ibuku sudah tua, dan karena itu setiap hari aku memandikannya, menyuapkan makanan ke mulutnya, aku menggendongnya, aku membersihkannya. Ketika ia selesai buang hati, mungkinkah jasa-jasanya telah terbalas dengan apa yang aku lakukan kepadanya itu?" Rasul berkata, "Itu baru satu tetes air susu yang diberikan ibumu kepadamu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dalam sebuah riwayat diceritakan pada masa Rasulullah setelah umat Islam baru selesai melaksanakan salat Idul Fitri, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin, amin, amin tanpa sebelumnya didahului dengan doa. Pada saat itu para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu mengucapkan amin?" Rasulullah berkata, "Tadi malaikat Jibril datang dan menyuruhku membacakan amin. Setelah Jibril membacakan doa, maka setelah malaikat Jibril membacakan doa, aku pun mengaminkannya." Adapun doa malaikat Jibril itu ada 3 hal. Yang pertama, "Ya Allah, saya bermohon pada hari ini, jangan engkau terima ibadah puasa seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Ya Allah, saya bermohon, jangan engkau terima ibadah puasa seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Yang ketiga, ya Allah, saya bermohon kepadamu, jangan engkau terima ibadah puasa seorang muslim yang tidak mau memaafkan kepada sesama." Oleh karena itu di hari yang fitri ini, marilah kita saling menanamkan budi pekerti yang luhur, budi yang tinggi. Marilah kita tanamkan sifat-sifat yang utama dan mulia yang tidak dapat dilaksanakan pada hari-hari lain. Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, salah satu min makarimal akhlak indallah, ada 3 perkara budi pekerti yang mulia di sisi Allah. Anta'afu amman zalamak, engkau suka memberi maaf kepada orang yang telah menganiaya kamu. Wa ta'ati man haramak, engkau memberikan pemberian kepada orang yang telah memutuskan pemberiannya kepada engkau. Wa tasila man qata'a, engkau hubungkan silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan hubungan silaturahmi dengan engkau. Itulah 3 perkara yang luhur yang harus kita tunaikan di hari yang fitri ini. Marilah kita saling bersilaturahmi dan saling menjelaskan antara satu dengan yang lain. Kita sambung kembali benang-benang yang kusut yang selama ini telah terkoyak dengan nafsu kita, yang membuat kita telah jauh dari teman dan tetangga, jauh dari keluarga dan sanak famili, telah jauh antara bawahan dengan atasan, antara orang tua dengan anak, yang kesemuanya itu akan membuat ibadah kita yang kita laksanakan sebulan penuh menjadi sia-sia belaka.